Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan bab polusi ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai parameter polusi, di mana parameter polusi itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu parameter fisika, kimia, dan juga biologi. Untuk hari ini, Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis polusi. Oke, jenis-jenis polusi terbagi menjadi 3 ya. Jadi menurut tempat terjadinya polusi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu mengenai polusi udara. Oke, polusi udara. Polusi udara itu adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini dalam jumlah yang dapat membahayakan itu berarti dalam jumlah banyak ya. Oke, polusi udara anak-anak itu terbagi ya. Polusi udara itu dapat dibedakan menjadi pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Di sini Ibu tekankan sekali lagi, tidak usah bingung kok ada polusi, kok ada pencemaran, karena sama saja ya artinya. Dari pengertian pun sama saja, hanya katanya saja yang berbeda. Oke, untuk pencemaran primer anak-anak terjadi apabila udara dicemari secara langsung oleh sumber pencemarnya. Contohnya apa? Silakan ditulis. Contohnya adalah peningkatan karbon dioksida karena aktivitas pembakaran oleh manusia. Nah, itu jelas ya. Jelas sumbernya dari siapa? Maka adalah pencemaran. Kemudian juga contohnya misalkan kalian berkendara nih ya. Nah, itu juga termasuk ke pencemaran primer karena terjadinya itu sangat jelas secara langsung ya oleh si sumber pencemarannya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah pencemaran sekunder. Nah, pencemaran sekunder ini terjadi apabila substansi pencemaran udara primer mengalami reaksi di atmosfer. Nah, jadi pencemaran sekunder ini adalah terjadi apabila pencemaran primer ini sudah nyampe klimaks, makanya haruslah berubah jadi pencemaran sekunder, yaitu akan terjadinya mengalami reaksi kimia di atmosfer. Contohnya apa? Silakan ditulis. Contohnya itu adalah pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia. Ya, Ibu ulangi lagi, pembentukan ozon yang terjadi karena reaksi kimia dari partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Oke, selanjutnya penyebab pencemaran udara pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis ya, yaitu yang pertama ada faktor alam dan yang kedua ada faktor manusia. Silakan dicatat, Ibu akan membahas faktor dari alam dulu. Faktor dari alam yang pertama itu adalah aktivitas gunung berapi ya. Tidak bisa dipungkiri aktivitas gunung berapi itu akan menghasilkan pencemaran udara. Tapi itu adalah faktor alam yang memang tidak bisa dipungkiri. Kemudian yang kedua ada apa?
Ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan di sini adalah kebakaran hutan alami ya, bukan yang disebabkan oleh manusia. Jadi kebakaran hutan alami maksudnya gimana? Jadi anak-anak, di mana contohnya adalah biasa sering terjadi kebakaran itu ada di Pulau Riau ya, Pulau Riau, di daerah Riau. Kenapa? Karena di sana masih banyak hutan, tetapi ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, maka di sana akan terjadi pohon-pohon menjadi kering, ranting-ranting menjadi kering semuanya. Nah, saking panasnya akan menghasilkan uap panas yang akan membakar. Awalnya mungkin berupa awalnya dia berupa penguapan. Nah, penguapan itu akan menghasilkan yang namanya asap. Nah, dari asap itu sama seperti contohnya adalah kalau kamu pakai baygon bakar itu, nah itu kan dari asap ya awalnya. Nah, tapi karena dia itu lama-lama berbentuk api, namun apinya itu tidak berbentuk api yang physically. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kebakaran hutan alami atau kebakaran hutan dengan sendirinya, dengan keadaan oleh alam. Oke, yang ketiga anak-anak itu adalah kegiatan mikroorganisme. Nah, ini tidak bisa dipungkiri juga, sama misalkan mikroorganisme itu bisa menghasilkan panas. Tapi tidak semua mikroorganisme ya, beberapa mikroorganisme bisa menghasilkan panas yang nantinya akan menyebabkan pencemaran udara. Oke. Kemudian Ibu akan membahas mengenai dari faktor manusia ya. Jadi manusia merupakan faktor utama dan terbesar anak-anak. Kenapa? Jadi dengan adanya manusia ini terjadi pencemaran udara ya. Jadi manusia pun merasakan dampak buruknya. Jadi manusia yang berbuat, manusia lain pun akan merasakan dampak buruknya dari kejadian pencemaran udara tersebut. Oke. Jadi yang pertama itu apa? Silakan dicatat ya, karena di sini enggak ada. Jadi yang pertama itu adalah pembakaran, misalnya pembakaran sampah, kemudian ada pembakaran pada kegiatan rumah tangga, ya misalkan kamu bakar sampah ya, itu juga salah satunya. Kemudian kendaraan bermotor, kemudian dari kegiatan home industry, tapi home industry nanti Ibu bedakan deh. Ya, jadi Ibu ulangi, jadi pembakaran itu misalkan pembakaran sampah, kemudian pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kemudian kendaraan bermotor. Nah, polutan yang dihasilkan itu berupa asap, berupa debu, berupa pasir halus ya. Dimana kalau kita bakar sampah pasti sisanya itu bukan pasir aja ya, tapi berupa gumpalan-gumpalan hitam ya kan, baik itu padatan ya kan. Nah, juga dia menghasilkan yang namanya gas CO. Gas CO itu apa? Gas CO itu adalah karbon monoksida dan juga gas NO ya. Kemudian yang kedua anak-anak itu adalah penyebabnya dari proses peleburan. Jadi proses peleburan itu contohnya misalkan peleburan baja, kemudian pembuatan soda, pembuatan semen, pembuatan keramik dan aspal. Nah, polutan yang dihasilkan itu dia berupa asap, debu dan juga gas. Kemudian yang ketiga itu adalah dari proses pertambangan dan penggalian. Oke. Polutan yang dihasilkan itu berupa debu. Ya, kemudian yang keempat ya, kemudian yang keempat itu adalah pembuangan limbah. Nah, pembuangan limbah baik limbah industri maupun limbah rumah tangga, polutannya itu akan berupa gas H2S. Nah, gas H2S ini akan menimbulkan bau busuk ya, dimana kalau kita membuang sampah rumah tangga misalkan kayak seperti sayuran lama-lama busuk, nah maka akan menimbulkan bau busuk. Nah, bau busuk itu merupakan pencemaran udara atau polusi udara.
Oke, kemudian yang kelima itu ada asap kendaraan. Oke, tadi asap kendaraan juga sudah Ibu bahas ya dari atas. Jadi asap kendaraan akan menghasilkan yang namanya CO ya, yaitu karbon monoksida. Kemudian dari limbah industri. Nah, limbah industri ini dia akan menghasilkan CO juga atau karbon monoksida dan HC atau hidrokarbon. Kemudian yang ketujuh itu adalah pembakaran hutan yang disengaja. Kalau tadi yang di awal faktor alam itu pembakaran hutan secara alami. Kemudian yang ketujuh ini adalah pembakaran hutan yang disengaja. Jadi pembakaran hutan yang disengaja tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar hutan dan lahan sengaja dibakar oleh manusia, maka akan menghasilkan polusi udara, di mana udaranya akan menjadi pekat hitam ya, gas-gasnya akan berubah. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah polusi air. Polusi air itu adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air akan turun sampai ke tingkat tertentu. Nah, kalau sudah nyampe ke tingkat tertentu atau ke tingkat yang paling rendah, itu akan menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Oke. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Jadi pencemaran air bisa mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Oke, pencemaran air dapat terjadi pada apa saja, pada sumber mata air, kemudian pada sumur, pada sungai, pada rawa-rawa, danau, dan laut. Jadi yang berhubungan dengan air maka itu disebutnya pencemaran air. Oke, next. Nah, bahan pencemaran air itu biasanya berasal dari limbah industri, kemudian limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Oke, di sini Ibu akan bahas limbah industri terlebih dahulu ya. Limbah industri ini anak-anak berasal dari, contohnya adalah limbah organik. Ya, jadi jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau ya, biasanya misalkan seperti limbah pabrik tekstil atau juga limbah pabrik kertas ya, itu contohnya, silakan ditulis. Kemudian untuk limbah anorganik dia biasanya berupa cairan panas, kemudian berbuih ya, berbuih itu adalah berbusa, kemudian berwarna serta mengandung asam belerang yang berbau menyengat. Oke, jadi anak-anak, jika limbah industri ini baik organik maupun anorganik, jika limbahnya di industri tersebut dibuang ke dalam saluran air atau sungai atau danau atau yang lain, maka akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme yang ada di dalam ekosistem perairan tersebut. Contoh lain pada limbah industri itu adalah yang sudah Ibu jelaskan, bahwa yang terjadi pada di masyarakat Jepang, tepatnya di Minamata ya. Jadi Ibu tidak akan membahas lagi karena itu sudah berulang kali Ibu jelaskan. Nah, itu contohnya kasus polusi air yang berasal dari limbah industri. Oke, kemudian limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga atau limbah domestik ini juga sama terbagi menjadi limbah organik dan anorganik ya. Misalkan limbah organik itu contohnya adalah, ini Ibu tulis ya, limbah organik LO, di sini juga ada limbah anorganik. Oke, limbah organik itu misalnya kulit buah atau kulit sayuran, kemudian sisa makanan, kemudian ada kertas, ada kayu, ada daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan
mikroorganisme. Kemudian contoh dari limbah anorganik itu misalkan besi, aluminium, plastik, kaca, ya kan. Misalkan kalau kaleng bekas cat, kaleng bekas minuman, dan botol-botol minyak wangi, nah itu masuknya ke limbah anorganik. Jadi ketika kalian buang si limbah organik maupun limbah anorganik ke air, ya kan, jadi di perairan sampah tersebut akan mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Nah, akibat penguraian tersebut anak-anak, ya, jadi akibat penguraian dari si mikroorganisme tersebut, maka kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Oke, jadi ingat ya, kalau ada penguraian maka oksigen akan menurun dalam perairan tersebut. Jadi menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan biota yang ada di dalamnya. Oke, jadi yang dirugikan kalau kalian membuang sampah domestik ke air, maka yang dirugikan adalah biota yang ada di dalamnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah limbah pertanian. Oke, sebenarnya anak-anak, air limbah pertanian itu sebenarnya ya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Tetapi jika digunakan pupuk dan pestisida yang kadang-kadang terlalu berlebihan, nah inilah yang akan menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Jadi kalian garis bawahi ya, jadi penggunaan pupuk atau pestisida secara biasa-biasa saja itu sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif, tetapi dapat menimbulkan negatif jika penggunaannya secara berlebihan. Oke, penggunaan pupuk yang berlebih itu dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam. Jadi kalau kalian menggunakan pupuk nih secara berlebihan, justru malah perairan kolam itu menjadi subur, ya. Kemudian kalau subur, maka pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan itu akan terbuang menuju perairan. Oke, di sini Bu gambarkan ilustrasi deh biar kalian lebih mudah ya. Oke, contohnya di sini ada Pak Tani, ya. Pak Tani dia memupuk tumbuhannya, ya kan? Pak Tani memupuk tumbuhannya, di mana misalkan contohnya adalah di persawahan kangkung, misalkan Pak Taninya lagi nanam kangkung, lalu dikasih deh pupuk, ya kan, dikasih pupuk. Tetapi kalau pupuk yang terlalu berlebihan, di mana kalau biasanya pupuk kangkung itu adalah berbentuk cair, di mana nanti di persawahan itu pasti ada aliran air. Nah, jadi pupuk yang berlebihan ini akan masuk ke aliran air, ya kan? Nah, pupuk yang tidak diserap oleh tumbuhan ini, anak-anak, dia akan menuju perairan, ya kan? Nah, akibatnya akan terjadi yang namanya blooming alga, atau bisa disebut adalah suburnya tumbuhan alga atau tumbuhan ganggang di permukaan air. Jadi kalau si ganggang ini, kayak ganggangnya Ibu gambar warna lain ya. Nah, kalau si ganggang ini tumbuh di perairan, ya kan, itu akan menutupi keseluruhan permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk. Jadi di sini ada matahari. Nah, kalau dia tumbuhnya subur, maka akan menutupi sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke permukaan air. Ingat, kalau sinar matahari menutupi, maka tidak akan terjadi proses fotosintesis pada ekosistem di bawah sini. Kalau tidak ada proses fotosintesis, maka kadar oksigen pun di dalam permukaan air ini akan berkurang, ya. Oke, kemudian polusi tanah.
Polusi tanah itu adalah keadaan yang disebabkan oleh masuknya bahan kimia buatan manusia. Dan dengan adanya polusi tanah ini dia mengubah lingkungan tanah alami. Ya. Kemudian bahan pencemaran tanah itu berasal dari limbah domestik ya anak-anak. Di sini, oke Ibu tampilkan dulu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Oke, limbah domestik yang sudah tadi kita bahas juga ada 2 ya anak-anak. Oke, bahwa yang tadi sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, limbah domestik terbagi menjadi 2, ada limbah organik dan anorganik. Coba kalian bayangkan ya, kalau kalian membuang limbah organik, contohnya adalah misalkan kalian membuang sayuran-sayuran busuk ke tanah, dan juga misalkan di sini ada limbah anorganik. Bayangkan kalian membuang oli, deterjen atau cat itu ke tanah, apa yang akan terjadi? Jadi apabila materi dari limbah cair atau jadi apabila materi ya dari limbah organik maupun limbah anorganik jika meresap ke dalam tanah, maka dapat mempengaruhi kesehatan tanah serta akan membunuh mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Ya, jadi silakan ditulis akibatnya ya. Jadi nanti ketika ulangan kalian bisa. Oke, kemudian limbah industri. Nah, limbah industri ini identik dengan yang namanya kimia. Jadi unsur kimia anak-anak yang biasa ditemukan dalam limbah industri ini, dia misalkan contohnya ada unsur tembaga, krom, perak, timbal, baron, dan arsen ya. Jadi bila unsur-unsur tersebut diserap oleh tanah, maka kesuburan tanah akan berkurang. Nah, jadi ingetin tuh. Oke. Aduh. Sorry, ini ketutup ya. Oke, yang terakhir itu adalah limbah pertanian. Jadi anak-anak, kalau penggunaan pestisidanya secara berlebihan, maka tanah juga akan mengakibatkan hal buruk. Jadi di sini kalau, lagi, oke, silakan kalian catat ya. Jadi kalau penggunaan pestisida terlalu banyak, maka yang ditimbulkan itu adalah bukan hanya mematikan hama, tetapi juga mematikan organisme dalam tanahnya. Oke. Kemudian juga akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida. Nah, ini udah kita bahas ya yang lalu-lalu. Jadi sebenarnya sama aja kalau kalian yang kemarin memperhatikan penjelasan Ibu, maka sama. Oke, kalau penggunaan pupuk berlebih itu akan merusak struktur tanah. Kemudian kesuburan tanah juga akan berkurang. Lalu tidak dapat ditanami jenis tanaman lain. Kenapa? Karena unsur hara yang ada di dalam tanah semakin berkurang. Misalkan di tanah sawah biasanya bisa ditumbuhi kangkung, kemudian sesin, kemudian bisa diganti lagi ke tanaman tomat, ya kan? Tetapi ketika sudah kebanyakan menggunakan pupuk, maka lahan tersebut atau tanah tersebut hanya dapat bisa ditanami oleh satu jenis tanaman saja. Jadi berubah dari fungsi awalnya. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Silakan dicatat selengkap-lengkapnya. Terima kasih semuanya.